Gila, orang gila di video editor gue. Oke, karena editor gue ini masih bocah ya, kita bahas yang enteng-enteng aja lah, yang gampang. Tahu nggak kalian, apa tuh sih perbedaan si pasar uang sama pasar modal? Tring, tring, gitu. Banyak sih yang udah nulis di berbagai website, terutama kalau misalnya lo lihat website keuangan ya, blog juga banyak, kayaknya mahasiswa lagi pada research gitu. Tapi apa sih pasar uang? Ya sebenarnya kayak pasar juga yang di tradisional gitu, tapi nggak jualan ikan asin, nggak jualan ayam goreng, nggak. Dia tempat ketemu sama, yang beda produknya aja. Kayak ada institusi, ada perusahaan yang butuh pinjaman jangka pendek ya, maka datanglah ke si pasar uang. Misalnya lu punya perusahaan value, wis kan promosi, punya perusahaan value dan lu butuh nih duit buat cash flow lu atau buat ekspansi sementara gitu, yang jangka waktunya pendek. Terus lu butuh uang di situ, cari pendana, maka lu ke pasar uang, dikasihlah dana dalam waktu kurang dari setahun ya, lu mesti balikin. Sesimpel itu sih pasar uang. Ya, kayak pinjaman pendek, tenornya pendek gitu. Makanya risikonya tuh cenderung pendek. Sementara kalau di pasar modal ya lu udah tahu nih saham, lu udah tahu kalau perusahaan ngeluarin saham nggak mungkin kan dalam 3 bulan kurang dari setahun langsung di buyback lagi, diambil lagi sahamnya, kan nggak ada cerita kayak gitu. Jadi ketika suatu company IPO terus woro-woro nih ya, beli dong saham gua punya proyeksi bahwa perusahaan gua ini akan sustain, akan jadi perusahaan yang keren, gede, bahkan lebih gede dari planet-planet lain gitu. Dijual lah tuh saham. Jadi mereka itu ngasih tahu sebuah proyeksi dalam tempo panjang gitu, nggak pendek. Untuk apa? Ya untuk dananya itu digunakan untuk, biasanya sih yang bagus ekspansi jelas ya, nambah company, nambah jaringan, bikin pabrik, macem-macem lah. Ketika suatu perusahaan ngeluarin saham IPO, kan dia udah ngasih tahu nih duit IPO nanti buat apa gitu. Jadi buat kalian jangan bingung ketika melihat ada dua perbedaan itu. Makanya sebenarnya IPO maupun pasar uang itu mereka punya kayak kegunaan yang beda-beda gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau tahu apa aja yang bisa bikin beda, sebenarnya dari sisi otoritas jelas udah beda. Otoritas yang ngawasin. Contoh kata, kalau pasar uang ya jelas yang jadi lu nggak boleh gini-gini, itu si Bank Indonesia. Kalau di pasar modal jelas Bursa Efek sama OJK. Jadi otoritas yang mengatur itu udah kelihatan berbeda. Jangka waktu sama penggunaan itu faktor kedua yang membedakan. Udah gue jelasin tadi kan, jangka waktunya si pasar uang pendek, jangka waktunya si pasar modal panjang. Pendek, panjang gitu. Kemudian soal risiko, sebenarnya lebih berisiko mana? Nah,
sebagai seorang investor atau orang yang bergerak di bidang finance lah ya, teman-teman semua kan ketika udah punya duit dan sudah mulai invest maupun bertransaksi bisnis kan sebenarnya udah masuk ke lingkungan industri finance gitu. Kalau semakin panjang sebuah instrumen, itu resiko yang ada itu semakin tinggi. Oke. Makanya pasar uang yang instrumennya pendek di bawah setahun, risikonya rendah. Pasar modal yang bisa bertahun-tahun, itu risikonya tinggi. Makanya return dari pasar uang akan sangat terbatas dibandingkan dengan return dari pasar modal. Ya, lihat aja lah nanti di next video akan gue jelasin instrumen yang kecil-kecil itu lebih rinci akan kita bongkar-bongkar. Tapi ini konsep basicnya. Artinya risikonya itu akan mengikuti berapa lama instrumen investasi ini jalan gitu. Ini pakai bahasa yang gampang ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ngerti. Terus kenapa sih kalau di RD, reksadana, kan ada tuh money market, reksadana pasar uang. Kenapa di reksadana pasar uang ada obligasi? Katanya kan obligasi jangka panjang. Bos, obligasi ada yang pendek juga. Jadi obligasi jangka pendek itu masuk ke money market fund, reksadana pasar uang. Nah, one day kita akan bicara lebih detail, tapi untuk saat ini karena gue sangat sibuk, jadi kita sudahi dulu ya. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Descartes episode selanjutnya. Bye bye. Tuh, udah selesai tuh.